Halo, selamat sore semuanya. Selamat sore Sobat Samuel di luar sana. Kembali lagi dalam acara yang kalian nantikan selalu nih. Cerita saham sore hari bersama Samuel Sekuritas. Masih hari ini bersama saya Damar Gumilang. Saat ini saya ditemani oleh dua teman saya nih yang sudah pro banget lah di market nih. Tamu agung ibaratnya. Bangga loh saya bisa invite mereka berdua ke acara podcast kali ini nih. Yang pertama itu sudah malang melintang di industri capital market, sudah senior. Oh, nggak boleh dibilang senior ya Om ya? Jangan dong ya masih. Iya. Sudah malang melintang, sudah sangat pro dan sudah sangat pengalaman nih ya. Namanya Bro Anto. Halo, selamat sore semua Sobat Samuel. Waduh. Thank you nih Bro Damar udah diundang ke acara. Bayarannya habis ini ya, terakhir ya. Gitu ya. Bayarannya habis ini ya, mantap terakhir ya. Jadi tamu kehormatan nih. Oke, Bro Anto boleh dijelaskan nih ke Sobat Samuel nih. Bro Anto di Samuel Sekuritas sebagai apa? Waduh, saya join di Samuel baru 2 bulan nih Bro. Jadi kalau dibandingin Bro Damar ya, sama ya Bro, kita juga baru ya Bro ya. Yes. Jadi saya baru join di Samuel Sekuritas 2 bulan, tapi saya sudah pernah di Samuel juga beberapa tahun yang lalu. Sebelumnya saya join di Bahana dan sebelumnya saya juga di Dana Reksa. Di Bahana saya baru 14 tahun. Di Dana Reksa kurang lebih 3 tahun gitu. Waduh. Jadi ya udah lumayan lah Bro. Jadi balik lagi ke Samuel tuh CLBK ya berarti ya? Iya Bro, kayaknya cinta banget nih. Cinta banget ya. Lagi nih. Waduh. After pandemi lagi kan. Waduh, gila ya. Udah cerai, rukun lagi. Waduh. Oh nggak gitu ya? Dan kita satu tim ya Bro ya. Iya. Enak banget ya Bro ya. Iyalah. Satu lagi nih, tamu agung kita nih Bro Anto. Iya. Salah satu yang paling pinter gue rasa nih di Samuel Sekuritas. Bangga loh gue satu kantor sama dia nih, ya. Baru mulai dikasih beban. Iya, biasalah itulah. Target lah. Oh ini kita nggak ngebahas kantor Bro. Iya. Tamu kita satu lagi adalah Bro Yosua. Halo semua, halo Sobat Samuel. Bro Yosua, ya. Jelasin dong Sobat Samuel. Kerjaan lu ngapain? Oke, ya saya Yosua, panjangannya Yosua Zizoki, susah ya namanya, nggak masalah. Saya Udah nikah belum? Belum. Wah, nih. Soon to be lah. Menarik nih ya. Soon to be. Ya, saya research analis di Samuel Sekuritas. Kebetulan baru join 3 tahun yang lalu, jadi masih baru juga lah di sini. Nggak beda dengan kalian berdua lah. Kayak Beda banget. Beda dong, senior. Senior di Samuel. Senior di Samuelnya. Buat Sobat Samuel yang nggak tahu nih, research analis tuh kerjanya ngapain sih, Bro? Research analis itu kerjanya ya kita mencoba analisa dulu saham-saham yang menarik ataupun yang kurang menarik, kayak semua kita teliti. Jadi biar investor ataupun Sobat Samuel di rumah bisa dapat gambaran yang lebih bagus ya mengenai suatu saham layak beli atau tidak, dan itulah tugas kami sih, tugas research analis di sini. Wah, keren ya berarti ya. Waduh. Berat ya. Tapi itu berdasarkan fundamental ya. Jadi ada fundamental, ada teknikal. Jadi fundamental ada, teknikal juga ada ya. Kebetulan saya sih di sini gua di sini lebih ke fundamental sih. Fundamentalnya. Bikin report terus ya Bro ya. Bikin report lah, jual apa, beli apa gitu ya. Stres dong ya. Oh enggak ya? Wah, jangan. Kita nggak boleh. Jangan. Enak kerja di Samuel, buat Sobat Samuel, ayo kerja di Samuel. Oke, kita hari ini temanya menarik. Gue yakin Sobat Samuel juga menanti nih. Tentang IPO Mitratel. Waduh. Gede loh IPO-nya nih. Gede. Boom nih, ya kan? Yep. Nah, pertanyaannya, IPO Mitratel menarik atau tidak nih? Kita akan bahas atau dalami lebih lanjut. Tapi yang pertama nih, gue mau nanya nih ke Bro Anto. IPO-nya kapan sih Bro, Mitratel nih? Kalau sesuai dengan rencana mestinya tanggal 22 November ya Bro ya. Tapi 22 November, bulan ini ya. Itu perkiraan ya, kalau nggak ada perubahan. Disclaimer on Bro, Betul, jangan lupa Bro. Betul sekali. Gitu. Jadi kalau tidak ada aral melintang atau tidak ada hal yang mundur tuh 22 November kita harus menunggu ya. dari OJK juga. Jadi sudah dekat ya di bulan ini. Oke, kita kulik lebih dalam nih bisnis Mitratel. Mitratel, sektornya apa sih bisnisnya? Mitratel ini sebenarnya masuknya adalah sektornya telekomunikasi secara general, tapi dia lebih khusus kepada penyewaan menara. Penyewaan menara, tower ya? Tower. Dia yang punya atau gimana?
Nah, jadi dia yang punya, terus dia sewain nih tempat-tempatnya. Nanti kan ada kalau kita punya handphone ya, masing-masing punya handphone kan, itu sinyalnya tuh nanti akan dilempar ke namanya BTS. Nah, BTS ini yang menerima sinyal dan melempar sinyal. Nah, BTS ini nanti yang pada akhirnya harus nempel di menara, dan menaranya Mitratel ini rata-rata sih. Oke. Jadi Mitratel ini basicnya dia punya tower BTS yang disewain untuk sinyal-sinyal ya. Jadi masuk industri telco ya secara garis besar masih ya. Seharusnya masuk ya. Oke. Pemiliknya siapa nih, Bro? Mitratel ya adalah yang punya ya, yaitu adalah operator telekomunikasi terbesar di Indonesia yang semua sudah tahu pasti ya, yang namanya Telkom Group lah yang punya. Jadi, BUMN ya. Jadi ini anaknya BUMN. Oke, Mitratel ini anaknya BUMN Telkom. Betul. Jadi yang punya nggak main-main ya. Kuat lah ya. Kuat di Indonesia, kuat banget. Oke, terus IPO size-nya gede banget nih Bro Anto. Bener gak sih? Berapa ya range-nya itu kurang lebih? Triliun tuh ya? Kalau ngomongin size ini gede banget ya gede Bro banget, ya. Iya, udah lama nih kita nggak lihat IPO gede nih. Iya sih, gini bener nih. sih ya. Setelah kemarin ya ada satu ya. Iya, IPO yang tutup itu ya. Lawan ditutup ya, lupa ya. Oke, jadi kalau Bro Damar nanyain size-nya, itu size-nya 19,8 up to 24,9 triliun. Jadi rencananya mereka akan menerbitkan 25,54 miliar lembar saham, Bro. 25 miliar lembar saham. Yes. Dalam harga rentangnya masih rentang ya harganya? Harganya masih rentang, Bro. Jadi harganya dari 775 sampai 975. Oke. Iya. Kalau di 775 itu rupiah totalnya sekitar 19,8 triliun. Kalau di harga atas maksimal bisa sampai 24,9. Mantap ya Bro ya. Duit loh itu. Beli kuaci jadi berapa itu? Beli kuaci penuh Jakarta bos, ya kan. Oke. Nah, IPO dengan size segede itu buat apa nih, Bro? Ngapain dia IPO tuh? Duitnya buat apa sih? Oke, kebetulan dia kan ada saingannya nih. Mitratel ini saingannya ada TOWR, ada TBIG, ada banyak saham ya, saham TOWR. Saham emitennya namanya Sarana Menara Nusantara. Oke, kodenya terus Tower, terus ada Tower Bersama Infrastruktur, TBIG, terus ada Sentra Tama itu CNT, terus ada beberapa yang lain. Jadi saingan. Nah, karena saingan ini Mitratel butuh dana nih untuk ekspansi, ya kan. Jadi kan semakin banyak nanti bisa nyewain menara, berarti kan semakin gede market share-nya dong, ya kan. Setuju. Di situ dia akan lebih kuat lah. Jadi tidak akan jadi sulit untuk digoyang sama pesaing-pesaingnya ini gitu. Oke. Jadi 90% untuk ekspansi. Jadi IPO sekitar 20 triliun Mitratel ini 90%-nya untuk ekspansi, dalam artian mudahnya beli menara lah ya, nambah menara gitu ya. Ya, ada dua. Ini yang harus diklarifikasi ya. Betul. Mungkin karena 40%-nya dari 90%, 40 dan 50. 40%-nya ini digunakan Mitratel nanti untuk menambah menara baru. Jadi bikin dari nol. Iya, jadi si Mitratel harus ketemu yang punya lahan, terus disewa lahannya, terus kerjasama dengan si operator nanti mau kapan nih mau disewanya kapan, mau kontraknya kapan. Intinya buat tower baru 50%-nya lagi ya, ini ya sesuai prospektus memang digunakan untuk mengakuisisi menara yang udah ada. Jadi nanti dia akan mencaplok. Nah, caploknya siapa kita belum tahu ya, tapi 90% dari penggunaan IPO untuk menara baru. Ya, ada yang menambah menara. Ada yang beli, ada yang buat baru. Betul. Wah gila, gede banget ya. Jadi harapannya ntar sinyal info kita udah nggak biar repet lagi ya. Iya, jangan dong. Makin cetar dong 5G ya. Makin cetar ya. 5G nanti ada Tesla jadi bisa ini kan masuk. Oke. Kalau pemilik tower ini ya, ibaratnya Mitratel itu boleh nyewain ke provider semuanya atau dedicated cuma satu provider, Bro? Nah, ini dulu misalkan yang punya Telkom punya menara. Menaranya khusus buat dia. Karena dedicated ya. Dedicated karena ngapain pesaing dikasihkan gitu ya. Betul. Ngapain pesaing dikasih, tapi ternyata bebannya tinggi. Karena gini, bikin menara itu 1 miliar per menara. Jadi kenapa butuh banyak nih? Karena untuk bikin satu menara baru itu
minimal ya 1 miliar rupiah ya. Jadi dari situ nanti kan ada beban depresiasi atau apa, itu akan mengurangi banget pendapatan ataupun keuntungan si Telkom. Nah, jadi biayanya tinggi ya. Biayanya tinggi. Nah, sekarang setelah ditaruh semua di Mitratel ya kan, ini jadi Mitratel bebannya masih ada. Bebannya kan tinggi tadi ya. Betul. Tapi yang nyewa lebih dari satu bisa. Jadi bukan cuma Telkomsel nanti yang masuk, tapi ada sharing jadi ya bro ya. Jadi revenue providernya nambah, tapi cost-nya satu tetap ya. Itu dia. Jadi menarik ya sebenarnya ya kalau dari bisnis tower ya. Oke. Nah, Sobat Samuel juga kita akan bantu brief nih kira-kira nih. Menurut Bro Joshua pribadi ya, personally, kelebihannya Mitratel dibandingin peers atau kompetitor ya, mungkin kita ngomongnya yang besar adalah TOWR, emiten sama TBIG ya, mungkin yang sudah listed. Apa kelebihannya bro? Satu nih. Ya tadi yang kita udah bilang, dia nama besarnya. Nama besarnya di belakangnya adalah Telkom Group. Betul. Ya kan, jadi dengan Telkom Group, jadi dari Sabang sampai Merauke kemungkinan besar kedepannya misalkan Telkom Groupnya mau nambah sewa menara, pasti larinya ke Mitratel dulu. Setuju, secara ya, logis itu betul. Jadi udah strong banget lah gitu kan. Dan yang kedua adalah dia punya dana yang besar nih. Apalagi habis nanti dia punya IPO ya. IPO, iya kan, tambah 20 sampai 25 ya tadi ya. Iya, 24,9 tadi. Itu dengan dana sebesar itu kan berarti dia punya keunggulan uang untuk caplok yang baru nanti, yang tadi tuh yang 50%-nya tuh kan. Intinya untuk menambah tower baru. Nah, kalau tower barunya naik, otomatis dia penguasanya nanti. Jadi yang lain akan kalah sama dia. Itu. Terus dari segi hutangnya kecil. Hutangnya kecil. Apalagi dibandingin dengan tadi emiten TOWR dan TBIG, rasio hutangnya kecil. Nah, jadi gini, di menara ya, industri menara itu sangat lumrah untuk berhutang, karena gini, ketika satu menara dibangun itu kan cost-nya misal TOWR ya, kita bicara ya, bukan Mitratel tapi TOWR bangun satu menara itu kan cost-nya gede nih, 1 miliar. Nah, tapi kan dia disewa misal oleh si ISAT. Dia sewanya itu nggak mungkin setahun langsung nutup nih, ya kan, dia harus berkala tuh. Biasanya sih BEP-nya 8 tahun. 8 tahun baru BEP nih. Nah kan, lama kan? Iya kan, karena BEP-nya 8 tahun, masa baru 8 tahun lagi dia bikin menara baru. Ya. Oke, secara logika masuk akal. Iya, nah karena itulah banyak kan berhutang. Nah, tapi apakah hutangnya jadi jelek? Kan gede kan? Ternyata enggak, karena gini. Karena ketika dia berhutang, sudah ada kontrak misal TOWR sama ISAT. Iya, provider ya, kontrak sama provider. Udah kontrak nih, kontraknya minimal 10 tahun. Jadi udah untung 2 tahun tuh. Itu dipegang dulu ya, bro ya. Dipegang dulu ya. Jadi berdasarkan kontrak yang sudah sangat jelas itu, jadi mau nggak mau si perbankan ya sangat mau untuk ngasih pinjaman. Jadi lumrah. Nah, si Mitratel belum butuh, karena dia punya hutang kecil dan di backbone dia kan Telkomsel tadi, Telkomsel tadi gede, jadi kuat sekali. Jadi kalau dari sisi bisnisnya menarik ya bro ya, untuk pengembangan ya, apalagi kan sekarang teknologi, sekarang kan semuanya teknologi ya bro ya, internet dan lain-lain gitu kan. Jadi gini juga nih, selain Telkomsel ya, di belakang ISAT dan juga Excel dan teman-temannya semua provider lain ya, itu kan ketika kita pakai nih, apalagi untuk ada podcast seperti ini nih, Sobat Samuel. Terus kalau misalkan WFA kita ada namanya Zoom meeting ya kan, yang online kuliah lah ya. Iya, yang kuliah juga ada kuliah online daring gitu kan. Otomatis kan pakai data banyak tuh. Iya. Ya kan. Nah, kalau cuma satu menara dipakai, BTS-nya satu nempel di situ, nggak kuat. Nggak kuat. Jadi banyak yang pakai, dia nggak kuat. Otomatis mau Indosat, mau Telkomsel, mau Excel atau yang lain provider ini harus nambah menara baru. Harus menambah BTS baru. BTS-nya nempel di mana? Di menara lain lagi. Itu. Jadi supaya mencakup ya, mencakup semua. Ya. Jadi secara industri towernya ya, kita nggak ngomong telco ya, industri tower ini sangat
masih sangat potensi ya kedepannya untuk growth. Gimana? Selama kita menggunakan handphone, selama kita butuh internet, selama kita nonton podcast lewat banyak aplikasi-aplikasi ya, selama itu harusnya industri menara sangat dibutuhkan. Jadi masih prospek mengingat tingginya traffic ya, maksudnya traffic online ya, orang pakai internet, orang pakai data itu semakin bertambah, harusnya towernya juga bertambah. Oh, jadi secara Sobat Samuel, secara industri prospeknya sih menarik banget ya tower ini ya. Oke, nah tadi kelebihannya ya, ada satu nama besar Telkom, yang kedua industrinya ya, menarik. Bagus. Yang ketiga rasio hutangnya masih rendah. Oke, kalau kelemahannya apa nih? Atau kekurangan atau yang disayangkan lah bahasanya dari Mitratel ini. Tadi sih sebenarnya ada sesuatu yang jadi kelebihan sebenarnya, tapi menjadi kekurangan juga. Walaupun ini bisa jadi kedepannya akan diubah oleh Mitratel setelah IPO. Yaitu hutangnya menurut saya sih kekecilan. Hutangnya kekecilan. Ada jadi, perusahaan hutangnya kegedean ya. Nah, kita permasalahan ini kekecilan ya. Jadi gini, kalau dilihat itu dalam beberapa tahun terakhir ya, menara lain, tower yang lain seperti TOWR ada sama TBG, itu dia karena dia bisa banyak hutang, otomatis dia punya pendapatan makin tinggi. Ya. Karena kan bangun menara lagi. Ekspansinya lebih masif lah. Iya. Jadi menurut gua sih si Mitratel ini kurang ekspansif. Oh, sejauh ini ya. Karena hutangnya yang dijaga minim tadi. Cuma mungkin kedepannya dengan dana IPO juga ada, dan mungkin rasio utang masih terlalu rendah, bisa dimanfaatkan ya untuk menambah tower ya. Menara-menara baru menjadi pendapatan baru, jadi net income-nya naik, dividennya naik juga buat sobat-sobat Samuel juga kan pada akhirnya. Oke. Oh iya, kita lupa lo bilang. Mitratel itu sekarang existing sebelum IPO, jumlah menaranya paling banyak nggak dibanding yang lain atau dibanding paling banyak. Nah, itu dia. Sekarang sudah paling banyak. Tapi bersaing ketat ya sama si TOWR. Ketat lagi nggak, Bro? Wadaw. Kayaknya sih nggak pernah pakai sih. Iya, masa gue juga pakai ya kan? Dia tahu aja. Jadi sama tower bersaing ketat, tapi secara jumlah tetap lebih banyak Mitratel ya. Sebelum IPO lo ya. Sebelum IPO. Waduh, menarik ya, berarti setelah IPO udah bisa jadi merajai nih. Bisa dibilang seperti itu. Kalau kekurangannya itu satu, ada lagi? Ya, nggak ada sih ya. Jadi yang lainnya oke ya? Oke sih, dia oke banget sih. Jadi oke ya, dukungan dari backbone-nya, dukungan dari rasio-rasionya. Oke ya. Dan ekspansi bisnis ke depannya sih harusnya. Oke. Jadi gimana nih Sobat Samuel, tertarik nggak soal IPO Mitratel yang size-nya besar, mengingat industrinya oke, secara company oke, ya kan? Prospek bisnisnya juga oke nih. Jadwal IPO Mitratel, kita juga harus ingatkan kepada Sobat Samuel semuanya nih. Kita tanya coba, Bro Anto, jadwalnya itu seperti apa timeline-nya nih? Oke, kalau kita bahas jadwal, ini semua kita based on prospektus ya, Bro. Betul. Jadi kita semuanya dan itu dipublish dan bisa dilihat oleh sobat-sobat Samuel semuanya. Jadi sebenarnya sekarang ini masih dalam periode book building. Book building. Jadi periode book building itu sudah dimulai tanggal 26 Oktober yang lalu dan berakhir besok tanggal 4 November. Tanggal 4 November. Jadi kalau nanti sobat Samuel berminat untuk join atau ikut serta di IPO ini bisa tanggal 16. Jadi tanggal 16 sampai tanggal 18 itu rencananya dibuka untuk penawaran umum. 16 November sampai 18 November penawaran umum. Betul. Dan menurut rencana IPO-nya itu tanggal 22 tadi ya. 22. Disclaimer on, jangan lupa bro. Kalau jadwal tidak mundur. Betul. Oke. Nah, buat sobat Samuel yang mau pesen nih, bisa nggak pesen sekarang? Bisa. Jadi kalau sobat Samuel sudah punya account di IPO, mungkin bisa mendaftar dengan mengklik Mitratel dan bisa dipesan sekarang. Silakan masukkan jumlahnya. Oh iya, kalau untuk ada tipsnya nih, jadi bro, kan harganya di bawah sama di atas nih, 775 sampai 975. Sekarang masih range ya? Masih range. Ketahuan harganya kapan tuh? Biasanya setelah book building ya. Setelah book building. Okay. Nah, kalau sobat Samuel memastikan ingin dapat barang, itu
please masukin di harga 975. Di harga harga atas. Iya. Yes, karena kalau kita masukin misalnya di bawah 975, nah takutnya nanti nggak dapat. Oke, Gitu. oke. Cara pesannya gimana nih? Jadi Sobat Samuel yang sudah punya account nih di Samuel Sekuritas atau sudah punya account di Sekuritas ya, itu bisa pesan melalui www.ipo.co.id. Betul. Melalui website resminya bursa tuh ya. Yes. www.e-ipo.co.id. Di situ gimana? Betul, ya. Jadi nanti untuk Sobat Samuel yang sudah punya account, silakan nanti bisa dibeli melalui Dipesan ya. dipesan pada saat penawaran umum. Nah, kalau belum punya account, mungkin bisa mendaftar dulu, bro. Iya. Mendaftar dulu, nanti akan dapat approval dari Sekuritas Oke. masing-masing. Kalau lewat Samuel nanti dipilih ada Samuel Sekuritas, dan nanti kemudian akan dapat email balik untuk aktivasi. Oke, Dan jadi nanti gampangnya register di website e-IPO tersebut ya. Betul. Oke, masih bisa ya? Sekarang pun bisa ya? Sudah bisa. Sekarang sudah bisa Sudah sampai bisa. tanggal 16 sampai 18 Ya, lah ya. tapi kurang secara resmi untuk pooling atau penawaran umum baru tanggal 16. 16. Tapi Sobat Samuel udah bisa masukin Sudah bisa dari mulai pesan dari sekarang. sekarang. Wah, menarik ya. Gue sih demen banget sih kalau Iya, bro. membahas. Pertama, ini IPO yang size gede, ya kan? Anak usaha BUMN, industrinya menarik, terus company juga sebenarnya oke ya. Kalau menurut gue pribadi ya. Nah, gue juga mau nanya nih sama Bro Anto. Gimana, Bro? Ada beberapa istilahnya apa ya keren ya? Rumor on street. Ini yang mahal Anak nih, bro. market banget ya. Mahal nih, bro. Udah ngomongin rumor, bro. Oke. Anak market banget nih. Iya. Gimana, bro? Rumor on streetnya tuh minat investor lokal sama asing terhadap IPO Mitratel gimana? Oke. Yang Kalau lo denger. kalau kita ngomongin minat nih, bro, di prospektus disebutkan bahwa penawaran ke pihak asing itu bisa sampai 97,5%. Jadi sebenarnya majority pasti akan dibeli oleh asing. Oke, jadi potensi Terutama institusi ya, institusi bukan Iya. asing, maksud saya institusi. Institusi, oke. Jadi bisa dibeli sampai dengan 97,5% oleh institusi. Oke. Nah, jadi kepemilikan untuk pooling sendiri jatahnya juga mungkin cukup nggak terlalu besar ya, Yes. hanya 2,5%. Karena kan Indikasinya ya. melihat size-nya kan ini kalau di IPO masuk golongan keempat ini, bro. Jadi Besar ya. iya, yang paling Golongan besar. keempat yang Jadi paling jatah besar. pooling itu bisa sampai 2,5%. Tapi jika nanti di pooling ada oversubscribe sampai dengan 10 kali, itu bisa ditingkatkan sampai dengan 5%. Oke. Untuk jatah poolingnya. Oke, Gitu. jadi potensi untuk Sobat Samuel mendapatkan masih ada. Masih ada. Ya, tapi besarnya berapa kita nggak bisa Kita pastiin tidak ya. tahu, iya. Kalau dari rumor on streetnya sih institusi laku nggak? Kira-kira institusi pada mau beli nggak nih? Kalau kita cek di institusi itu biasanya nih, bro, pengalaman saya di Iya. institusi itu biasanya mereka masukinnya itu last minute, bro. Sama kayak kita kan kalau ngumpulin tugas kan last minute, last bro. minute ya. Jadi Lebih kita deg-degan lirik-lirik dulu nih. gitu ya. Aduh, siapa nih yang beli? Laku nggak ya? Gitu. Jangan sampai gua masukin, ntar yang lain nggak masukin lagi gitu. Jadi biasanya gitu. Tapi kalau yang dipublish di media sih so far cukup menarik ya, karena ada 3 investor yang cukup besar. Di media pun juga disebutkan ada asing juga, dari Singapura, dari Abu Dhabi, dan bahkan juga SWF kita tuh, bro, INA, ya. ya, atau apa tuh singkatannya, Indonesia Investment Authority, bro. Aduh, Oke. gue mesti ngapalin lo tadi, bro, ini, bro. Enggak. Itu juga berminat, bro. Jadi saya rasa juga mungkin dari institusi cukup diminati karena based on tadi yang Bro Joshua bilang bahwa fundamentalnya bagus, prospek bisnisnya juga menarik gitu. Dan sekarang tinggal tergantung nanti harganya di berapa ini, bro. Nah, Karena kan tadi itu range tuh. kan gitu. Itu dia yang range-nya kan masih sekarang di 775 sampai Sampai 975. 975. Iya. Mungkin semua Sobat Samuel sama semua investor di luar sana pasti berharapnya di rata bawah ya, 775. Kalau bisa di bawah. Kalau bisa di bawah. Supaya ada potensial cuan, bro. Betul. Gitu. Tapi kalau dari pendapat pribadi Bro Yosua nih, kalau seandainya listing di 850 sampai 900 gimana? Oke, mungkin ceritanya gini dulu ya. Kalau kita beli saham ya, apapun sahamnya, yang kita beli kan masa depan. Oke. Betul kan ya? Masa Betul depan sekali. dari perusahaan ini kita lihat dulu ke depan. Kalau cari seperti istri apa. yang dicari apa? Masa depan juga. Masa nggak? depan semua Oh, kan. iya, Kalau bener. investasi juga tuh berarti. Investasi juga ya. Itu jangka panjang ya, bro. Itu Jangka jangka panjang, panjang. iya. Nggak tahu berbuah apa Belum enggak ya? merit kan, bro? Iya. Oke. Iya. Oke. Oke, ya karena itu kita ngelihatnya bukan yang sekarang seperti apa Mitratel, tapi ke depannya seperti apa.
Oke. Ya kan, nah, kalau kita lihat untuk tahun 2022 ya, biasanya kalau menggunakan memvaluasinya kita biasa pakai untuk yang perusahaan-perusahaan seperti ini namanya EV per EBITDA. Oke. EV per EBITDA. Itu multiples, jadi berapa kali. Nah, semakin tinggi kelihatannya semakin mahal. Oke. Nah, untuk range dari 775 sampai 975 tadi itu untuk tahun depan ya, kalau saya lihat itu tentu aja ini pendapat pribadi, jadi mungkin bisa salah, jadi disclaimer on dulu. Ini adalah 10,9 sampai dengan 13 kali EV per EBITDA. Jadi kalau di 975 sekitar 13 ya, sekitar 13. Kalau di bawah yang tadi yang 775 itu 10,9. Oke. 11 lah kita anggap lah. Anggap 11 ya. 11 sampai 13 kali. 11 sampai 13. Nah, untuk menjawab tadi misalkan ke atas nih. Di atas berapa? 800 ke atas ya. 850 ke atas. 850 ke atas ya, kita anggap kan berarti udah dekat-dekat yang paling tinggi ya. Itu 13 kali. Nah, kalau 13 kali dibandingkan dengan sama peers-nya atau tadi ada TOWR, ada TBIG ya. Itu mirip secara rata-rata. Karena TOWR itu sekarang kalau dilihat EV EBITDA 2022-nya itu 10 komaan ya. Si TBIG ini 16 kali. Jadi agak jomplang tuh. Kalau di rata-rata di tengah tuh. Jadinya 13 juga gitu. Jadi fair, tapi kalau menurut saya Mitratel kalau dijual mahal pun nggak apa-apa. Kenapa? Karena dia penguasa pasar. Kenapa harus jual murah? Mitratel tuh punya value lebih tersendiri ya. Wah, iya. Itu dia nih. Kita nggak jualan loh sobat semua. Kita hanya membahas ya, opini. Sekali lagi disclaimer. Keputusan beli atau tidak IPO Mitratel diserahkan kepada sobat Samuel sendiri. Oke, kita sudah tahap kesimpulan nih. Jadi dari berapa 3 jam ya? Oh nggak nyampe ya? Oh nggak ya? Kita cuma setengah jam mungkin ya, kurang lebihnya ya. IPO Mitratel, bisnisnya tower, masih telco ya, sektor besarnya, kemudian prospek kedepannya juga masih positif, kemudian secara company Mitratel ini sangat sehat, anak usaha Telkom, dan kegunaan dana IPO sekitar 20 triliun ini untuk ekspansi jumlah tower ke depannya. Bukan untuk bayar utang. Nih. Jadi menarik banget nih, dan jadwal IPO-nya juga sudah mepet. Jadi buat sobat Samuel harus diperhatikan dengan jadwal, dan sobat Samuel yang tertarik pun bisa beli melalui website ya, www.eipo.co.id. Oke. Jadi yang belum mendaftar di EIPO silakan segera untuk mendaftarkan, dan bisa pesan. Betul, bisa pesan juga loh di website, di aplikasi kita nih, Star Samuel. Betul. Iya, jadi buat sobat Samuel yang udah punya account di Star Samuel, tinggal buka aplikasi kita. Ada ya, langsung untuk website IPO IDX. Canggih ya berarti ya, mantep ya. Star. Oke, sobat Samuel, terima kasih banyak nih untuk mendengarkan tentang IPO Mitratel. Semoga berguna buat Anda semua, sobat Samuel, dan terima kasih juga kepada Bro Anto atas waktunya. Thank you Bro Damar undangannya. Terima kasih luar juga biasa. Untuk Bro Yosua. Makasih banyak udah diundang. Semoga nggak kapok undang. Jangan kapok-kapok ya. Nanti pembayarannya terakhir kan. Kopi aja udah lega. Oke sobat Samuel, saya cabut dulu. Kita ketemu lagi minggu depan dalam acara yang sangat kalian nantikan. Cerita saham sore hari. Bye.